Perkenalkan, nama saya Maya Isnaini dengan NIM A1S11931 R001 semester 4. Program Studi Bimbingan dan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi. Nah, kali ini saya akan membuat video praktek tentang teori rasional emotif. Nah, video ini merupakan tugas dari mata kuliah Teknik Laboratorium Konseling 2 dengan dosen pengampu Bapak Dr. Akmal Sudja MPD dan Bapak Ruli Andiaksa SPD MPD. Nah, langsung saja ya kita saksikan videonya berikut ini. Selamat menonton. Dinda, apa kabar? Alhamdulillah baik. Ibu gimana? Alhamdulillah, kabar ibu juga baik. Ini sekarang Dinda kelas berapa ya? Udah lama kita nggak ketemu kan? Iya, saya udah kelas 2 SMA, Bu. Oh, kelas 2 SMA, udah dewasa, udah remaja lah, udah melewati masa remaja ya. Oh ya, sebelumnya tadi Dinda kesini naik apa ya? Dia kesini naik motor, Bu. Sama siapa tadi? Sendiri, kan lumayan Sendirian. di rumahnya. Oh, alhamdulillah, berarti masih ingat sama rumah ibu ya. Tadi berarti kesininya sendirian, udah pamit sama orang tua? Udah, Bu. Oh, sudah pamit sama orang tua. Sudah makan belum tadi waktu mau kesini? Sudah, Bu. Sudah persiapan berarti ya waktu mau kesini ya? Iya. Alhamdulillah kalau gitu. Alhamdulillah kabar sehat juga. Alhamdulillah tadi udah pamit orang tua ya biar gak dicariin. Kita kan udah lama gak ketemu kan? Iya. Dulu masih sering ketemu ya waktu masih satu jalur rumah kan. Sekarang ibu udah pindah rumah jadi kita udah jarang ketemu ya. Terus tahu-tahu Dinda ternyata udah kelas 2 SMA, udah besar ya sekarang ya. Jadi kira-kira di sini Dinda mau ada urusan apa ya sama ibu? Ini, Bu, Dinda tuh mau konseling sama Ibu. Oh, mau konseling sama ibu. Tahu Dinda kalau ibu sekarang itu kuliahnya jurusan konseling. Iya, tahu. Walaupun kita beda rumah gitu kan, kita tetap ada info-info gitu ya. Oke. Di sini ibu mau nanya dulu. Sebelumnya Dinda udah pernah melakukan konseling belum? Belum, Bu. Oh, jadi ini baru pertama kali ya Dinda melakukan konseling sama ibu ya. Berarti Dinda memberikan kepercayaan sama ibu kan untuk pertama kalinya Dinda melakukan konseling ya. Nah, di sini ibu mau jelasin dulu ya apa itu konseling, bagaimana konselingnya biar nggak ada kesalahpahaman di antara kita berdua ya, biar Dinda juga paham oh gini konseling gitu. Oke, Dinda siap mendengarkan ya. Ibu jelasin dulu, nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyakan silahkan tanyakan ya, silahkan tanyakan sama ibu, jangan malu-malu gitu kalau misalnya sekiranya ada yang belum paham. Oke. Nah, di sini tuh konseling itu tuh adalah proses yang dilakukan oleh dua orang, kegiatan yang dilakukan oleh dua orang, yaitu konselornya saya dan kliennya Dinda secara tatap muka, secara langsung seperti ini kan, tidak melewati HP atau WhatsApp atau lain-lain gitu. Nah, di sini tuh tujuannya tuh untuk mengentaskan permasalahan yang sedang dialami oleh klien. Nah, di sini kan kliennya Dinda, konselornya ibu. Jadi tuh konseling itu yang proses atau kegiatan yang dilakukan oleh dua orang. Ya misalnya konseling individu ini ya. Nah, konselornya saya, kliennya Dinda. Dan tujuannya tuh untuk mengentaskan permasalahan yang dihadapi oleh klien atau Dinda ini. Karena Dinda datang sini pasti karena ada masalah kan? Karena ada yang mau diselesaikan seperti itu kan? Iya. Oke, seperti itu konseling itu artinya ya. Sini tujuannya yaitu untuk mengentaskan permasalahan yang dialami atau dihadapi oleh klien seperti itu. Jadi klien itu datang kepada konselor untuk meminta bantuan gitu, untuk menyelesaikan permasalahannya tersebut seperti itu ya. Dan di sini dalam proses konseling ini pun ada asas-asasnya gitu yang harus diterapkan gitu kan di antara kedua belah pihak ini. Yang pertama itu ada azas kerahasiaan. Jadi maksudnya di sini segala sesuatu yang terjadi dalam proses konseling ini sudah pasti terjamin kerahasiaannya. Jadi Dinda jangan takut-takut kalau misalnya ibu akan membocorkan permasalahan Dinda ini kepada siapa-siapa gitu. Pokoknya di sini terjamin gitu kerahasiaannya. Jadi Dinda jangan ragu gitu untuk menceritakan segala permasalahan, segala sesuatu yang ada di pikiran Dinda, di hati Dinda seperti itu. Sampai sini paham? Paham. Nah, selanjutnya yaitu ada azas kesukarelaan. Nah, di sini maksudnya yaitu kliennya itu Dinda kan. Nah, di sini tuh hendaknya tuh Dinda tuh datang kepada konselor itu secara sukarela. Alangkah baiknya secara sukarela seperti itu kan. Tidak ada paksaan dari pihak manapun. Karena memang di sini tuh Dinda sukarela berdasarkan hati nurani atau berdasarkan hati gitu kan, bahwa oh saya punya masalah, saya mau menyelesaikan masalah ini kepada konselor seperti itu kan, kepada orang yang dianggap Dinda bisa membantu permasalahan Dinda tersebut. Nah, sebelumnya ibu mau tanya, di sini Dinda datang tadi berdasarkan sukarela atau ada paksaan gitu dari mana? Saya sukarela.
di sini yaitu ada azas keterbukaan. Di sini maksudnya klien atau Dinda ini diharapkan atau alangkah baiknya terbuka kepada konselor gitu kan. Tidak ada yang ditutup-tutupi alangkah baiknya, karena itu bisa mengganggu proses konseling atau bisa mengganggu untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang dialami oleh Dinda tersebut ya. Oke, paham sampai asas-asas ini Dinda? Oke, di sini saya lanjutkan ya. Nah, dalam proses konseling ini pengambilan keputusan itu ada di tangan Dinda sepenuhnya. Di sini saya konselornya kan hanya akan memberikan alternatif atau solusi-solusi gitu kan, mana yang mau Dinda pilih gitu. Selebihnya Dinda pikirkan mana yang mau saya pilih alternatifnya, mana yang mau saya terapkan. Jadi yang mengambil keputusan itu hanya Dinda, saya hanya memberikan solusi-solusi atau alternatif seperti itu kan. Nah, selanjutnya di sini manfaatnya, yaitu manfaatnya yaitu diharapkannya setelah melakukan proses konseling ini ada perubahan yang lebih baik dari diri pribadi klien tersebut dan bisa terentaskannya permasalahan yang dialami oleh klien tersebut. Seperti itu ya Dinda. Nah, saya lanjutkan. Saya tekankan lagi di sini ya, pokoknya azas kerahasiaan. Nah, azas kerahasiaan itu pokoknya segala sesuatu yang terjadi dalam proses konseling ini akan terjamin kerahasiaannya. Pokoknya Dinda jangan takut-takutan untuk menceritakan segala permasalahan yang dialami oleh Dinda ya. Nah, selanjutnya yaitu pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan itu ada di tangan klien sepenuhnya. Jadi bukan saya yang nyuruh Dinda, oh Dinda harus ngambil alternatif ini, solusi ini, enggak. Jadi saya hanya memberikan beberapa alternatif, beberapa solusi gitu kan. Sepenuhnya Dinda yang menentukan saya mau alternatif yang mana ya, solusi yang mana ya, yang kira-kira saya sanggup terapkan, yang kira-kira bisa membuat saya keluar dari permasalahan ini, seperti itu. Nah, kan ini Dinda belum pernah melakukan proses konseling kan? Jadi kita sepakatin dulu nih mau berapa menit dalam proses konseling yang pertama ini, atau batas waktu konseling kan. Nah, Ibu jelaskan dulu kalau konseling itu yang efektifnya itu antara 40 sampai 60 menit untuk per sesinya ya, per sesi konseling itu per sekali tatap muka seperti ini. Karena kalau misalnya konseling langsung dilakukan selama 2 jam atau 3 jam atau 1 jam lebih, itu tuh dianggap tidak efektif gitu, karena itu kan sudah di luar fokus kita gitu loh, kita jadi nggak konsentrasi, jadi kayak jenuh atau apa seperti itu. Jadi kira-kira ini Dinda untuk konseling yang pertamanya ini mau yang berapa menit? Yang 30 menit tadi. Oke, berarti kita coba yang 30 menit ya. Nanti kalau misalnya masalahnya belum selesai bisa kita lanjut atau kita atur jadwal lagi gitu kan untuk melakukan proses konseling selanjutnya, seperti itu ya. Nah, sebelumnya ini Dinda sudah paham apa yang Ibu jelaskan tadi? Sudah. Oke, Ibu harap tidak ada kesalahpahaman lagi ya. Oke, di sini kira-kira apa yang mau Dinda ceritakan sama Ibu ya? Ini buat saya tuh kayak kurang percaya diri gitu Bu, kalau sama kawan-kawan atau sama guru gitu. Coba Dinda bisa dikasih lagi volume ngomongnya. Ini Bu, saya tuh kayak kurang percaya diri gitu, entah sama kawan, entah sama guru gitu. Soalnya tuh kalau misalnya dipanggil guru, entah dipanggil untuk ngumpulin tugas gitu kan, saya tuh pasti kayak malu atau gimana gitu Bu. Gak pede gitu. Jadi seperti ya kurang rasa percaya diri, malu, dicampur aduk gitu ya. Sebelumnya ini sudah Dinda rasakan dari dulu atau baru-baru ini SMA? Udah dari dulu Bu, dari SMP lah, masih SMP gitu kan rasain malu, dan sekarang tuh entah kenapa kok makin ngerasa malu aja gitu, nggak pede gitu. Oh, jadi yang Dinda rasakan itu semakin besar, semakin tinggi sekolahnya, semakin jadi kakak kelas atau semakin apa gitu kan, perasaan itu tuh masih tetap muncul dan tambah malu, tambah kurang rasa percaya diri seperti itu. Oh ya, Ibu paham yang Dinda rasakan ya kan? Bisa Dinda lanjutkan ceritanya seperti apa tadi? Ya seperti kayak misalnya dipanggil guru gitu kan Bu, misalnya dipanggil guru untuk ngumpulin tugas, dan saya tuh malu-malu gitu kan Bu, baru dipanggil beberapa kali gitu, baru kawan saya itu ngomong tuh, itu bisa dipanggil Ibu, tolong ke depan gitu. Baru saya ke depan Bu, dan di depan tuh pun saya nggak berani gitu ngomong sama guru gitu. Terus sama kawan juga, kalau sama kawan tuh kan diajak main gitu kan, nah diajak main tuh kayaknya kayak minder gitu, entah kenapa tuh malu aja gitu Bu, nggak pede. Soalnya tuh mereka tuh berbeda gitu dengan saya tuh gitu. Oh, jadi kayak ya insecure gitu ya kamu ya, kayak kurang percaya diri. Itu pun
terjadi pada saat di dalam kelas maupun di luar kelas gitu ya, bersama teman-teman. Nah, pertanyaan Ibu nih, waktu di luar lingkungan sekolah gitu apakah masih sama gitu perasaannya Dinda ini? Kalau di luar lingkungan sekolah gitu kan Bu, itu tuh ya tidak terlalu gitu, cuman kalau pas ketemu kawan-kawan sekelas atau memang ada guru gitu kan, itu pasti malu gitu, apalagi kalau ketemu, ya emang sih kalau ketemu guru di luar sekolah juga itu kayaknya tuh malu gitu, kayak mau nyapa tuh malu-malu, takut atau gimana gitu kan. Jadi Dinda sudah berpikiran negatif dulu ya tentang orang-orang di sekitar Dinda gitu kan, dan pikiran negatif Dinda ini yang membuat Dinda jadi nggak percaya diri gitu, jadi punya rasa malu yang berlebihan seperti itu ya. Dan ini apakah sangat mengganggu kehidupan Dinda gitu? Iya Bu, sangat mengganggu, soalnya kan kalau saya tidak malu misalnya gitu kan, misalnya untuk menghilangkan rasa malu, rasa kurang percaya diri gitu kan, saya tuh belum tahu gitu Bu gimana ya caranya gitu. Saya tuh pengen kayak nggak malu lagi, pengen percaya dirinya, bisa bergabung sama kawan-kawan, bisa tidak malu juga ketemu guru gitu. Jadi kalau waktu di kelas berarti Dinda kalau nggak ditanya sama guru nggak ngomong gitu. Enggak Bu, saya diem aja. Kalau sama teman-teman apakah sama atau Dinda biasa gitu? Sama Bu, saya kalau misalnya kawan baru ngajak ngomong gitu ya ngomong Bu, cuman kalau enggak ya saya udah diem aja. Nah, itu apakah terjadi sama teman-teman Dinda satu kelas aja atau Dinda tuh sama teman sekelas kayak gitu, tapi cuma sama adik kelas tuh kayak nggak ada malu, tetap percaya diri gitu, atau kayak mana gitu? Tetap malu Bu, entah kenapa Bu, ya pokoknya tuh mau ketemu siapapun gitu kan pasti malu aja bawaannya gitu kan. Saya diri lah Bu, pokoknya nggak kayak tidak mengerti gitu loh, mau sama siapa saja itu pasti malu gitu. Nah, ini pertanyaan Ibu selanjutnya, kalau di keluarga Dinda gitu sama orang tua Dinda gitu, itu apakah biasa aja tuh Dinda tetap malu-malu gitu? Kadang ada sih kan yang di dalam keluarga pun kayak malu-malu gitu. Ya kalau sama keluarga sendiri sih biasa aja Bu. Tapi Jadi kalau ya di luar gitu kan entah kenapa rasa malu itu muncul lagi gitu. jadi ini terjadi di luar lingkungan keluarga ya. Jadi Dinda kalau sama orang tua sama keluarga lainnya, misalnya keluarga kayak keluarga kakek nenek atau bibi paman, itu sama atau kayak tetap malu-malu gitu? Sama aja Bu, nggak ada malu-malu. Malu-malu sih mungkin kalau pas pertama jumpa gitu kan, Bu kan belum pernah sih jumpa, udah lama misalnya dalam sebulan tidak jumpa gitu, itu baru rasain malu atau segan gitu mau ngomong Bu, takutnya tuh kan minta nanti salah ngomong atau gimana gitu, jadinya tuh malu-malu kurang percaya diri gitu. Oh, oke, oke. Jadi ini terjadi hanya saat di luar lingkungan sekolah ya. Kalau misalnya sama tetangga gitu, Ya malu sih Bu, agak malu-malu gimana gitu. berarti ini terjadi memang di luar lingkungan keluarga ya, terus sama orang lain yang udah dikenal, yang belum dikenal, sama teman sekelas, teman adik kelas, kakak kelas, sama orang apa tuh guru, seperti itu ya berarti ya. Nah, ini dan juga ini sangat mengganggu Dinda gitu ya. Cuman untuk di kan ini berarti Dinda kayak kurang aktif gitu kan dalam sekolah karena malu kan, malu bertanya juga kan? Iya. Malu bertanya. Terus di dalam sekolah gitu ada nggak kayak presentasi gitu? Ada Bu, itu kan sering, jadi tuh kalau dalam presentasi gitu kan Bu, jadi tuh kalau misalnya dapet saya di dalam maju sebelum baca ini nih gitu kan, pasti saya langsung mengajukan kamu aja lah, saya tuh gimana gitu. Oh, tetap rasa percaya dirinya kurang ya, walaupun udah itu memang jatah kamu presentasi gitu, kamu kayak lebih baik udahlah aku diem aja gitu ya, Iya. nggak mau kayak oh aku harus aktif nih di sini nih biar nilai aku bagus atau kayak mana gitu. Ya sebenarnya tuh saya tuh kepengen gitu kan aktif kayak kawan-kawan yang lain gitu kan, biar dapat nilai bagus gitu kan, cuman tuh ya itu tadi kurang, rasa saya tuh kurang gitu loh percaya dirinya tuh gitu. Oh, seperti itu. Oke, oke. Ibu paham lah yang Dinda rasakan ya kan, karena ibu juga dulu pernah sekolah SMP SMA seperti itu, dan itu sangat mengganggu pribadi Dinda ya pastinya. Nah, ini ibu mau tanyakan juga untuk nilai-nilai Dinda di sekolah, apakah ini mengganggu atau enggak? Karena kan mestinya Dinda jarang bertanya kan, kayak malu-malu kalau nggak ditanya nggak jawab, ditanya pun kayak cuma jawab sepenuhnya gitu kan. Ini apakah mengganggu nilai-nilai Dinda gitu di sekolah? Lumayan mengganggu juga lah Bu, soalnya tuh kan nilai kan berpengaruh sih sama kenaikan atau apa gitu kan, jadinya tuh nilainya tuh akhir-akhir ini kan, kalau dulu kan ya bagus gitu kan, tapi akhir-akhir ini mungkin ya gara-gara saya kurang percaya diri, terus kalau
ini sangat mengganggu dari segi manapun ya. Nah di sekolah pun Dinda ada nggak punya kayak yang temen yang benar-benar temen sahabat dan sama orang tersebut tuh Dinda nggak malu gitu, atau sama sahabat sendiri pun sama temen yang deket pun Dinda kayak tetap malu gitu? Ada sih kalau sahabat gitu kan, cuman ya kurang terbuka juga sih gitu, tapi ada lah kalau cerita-cerita gitu. Emang orang itu tuh kayak orang terpercaya saya banget gitu. Pernah nggak kawan Dinda tuh kayak komplain gitu sama Dinda, misalnya Dinda kok diem aja sih, Dinda tuh nggak mau banyak omong sih, ngomong apa kalau nggak ditanya aku nggak ngomong, kayak gitu ada nggak? Ada kok, sampai orang itu tuh ya sahabat saya tadi sampai ayolah Dinda bicara ngomong atau ngomong apa gitu, cerita-cerita apa gitu, jangan diem aja. Saya tuh cuma bisa senyum-senyum gitu-gitu doang Bu. Ya malu tadi kan bicara tadi gitu tuh ya gimana gitu. Ya ini dari dulu SD, SMP, SMA ya Dinda udah seperti ini ya. Dan sekarang kan sangat mengganggu Dinda karena Dinda udah SMA ya kan. Harusnya bersosialisasi yang baik gitu sama siapapun. Apalagi kalau di SMA kan kayak banyak kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler kan, entah pramuka, entah apa gitu kan. Dan itu kan kayak pramuka kan memang harus diwajibkan kayak sigap, aktif seperti itu. Sedangkan Dinda ini kurang aktif gitu kan karena ya rasa malu, rasa kurang percaya diri tersebut. Terus di kegiatan ekstrakurikuler Dinda ada mengikuti apa gitu? Ada Bu, saya tuh kayak ya ikut anggota pramuka gitu. Ikut ke pramukaan juga berarti ya. Iya. Tapi di dalam pramukaan ini Dinda belum bisa menghilangkan rasa malu itu tersebut. Belum, masih sama, masih malu gitu Pak disuruh Dinda coba siapin gitu, masih belum berani gitu. Kayak saya tuh pengen kan saya juga sudah kelas 2 gitu kan Bu, jadinya tuh pengen lah sedikit tegas atau apa ngurangin rasa malu gitu banget gitu ya. Tapi ya itu tadi karena belum bisa ya, jadi saya cuma diam habis itu kalau disuruh ya itu kayak ngalihin ke teman saya yang lain gitu. Malah nyuruh kawan yang lain gitu ya. Jadi Dinda di dalam kegiatan ekstrakurikuler pramuka ini pun kayak ya saya sebagai anggota aja lah gitu. Malu kalau misalnya suruh memimpin atau suruh, kan kadang ada di pramuka kan kayak menjelaskan materi juga gitu. Itu berarti Dinda malu juga, padahal kan pramuka gitu kan kayak cuman sama adik kelas dan teman-teman gitu kan. Dinda malu juga tuh berarti. Iya malu pada cewek itu kan ya karena suara saya gitu kan, jadinya tuh nggak pede gitu, malu atau gimana gitu, berasanya tuh campur aduk. Di sini rasa malu Dinda ini tuh karena Dinda tuh berpikiran apa gitu sama mereka gitu. Maksudnya tuh di sini tuh malunya karena nanti kalau aku banyak omong nanti orang ngomong apa tuh, kawan-kawan yang lainnya kayak ngomongin saya atau kayak mana gitu. Ya kayak itu Bu, kalau misalnya nanti saya berani ngomong terus saya ngomongnya agak kasar gitu, mungkin keras gitu kan, jadinya tuh orang tuh mungkin takutnya tuh orang lain tuh salah paham gitu. Ya kayak nanti Dinda nih kok jadi kayak gitu sih, bukan kayak ya nggak, coba tidak melebihin dari pemimpin yang lain gitu loh. Jadi kamu berpikiran negatif ya sama teman-temanmu gitu ya. Jadi di sini tuh yang disimpulkan tuh kamu kayak malu mau ngungkapin yang ada di pikiranmu, yang ada di hatimu, karena dianggap teman-temanmu tuh berpikiran apa sih Dinda, kayak nggak jelas gitu seperti itu ya. Nah untuk ini kan sudah mengganggu Dinda sekalian dari SD, SMP, SMA. Nah untuk itu apa yang udah pernah Dinda lakukan gitu? Maksudnya tuh untuk menghindari atau menahan rasa ini gitu. Apa yang udah pernah Dinda lakukan gitu? Kalau sejauh ini tuh belum ada Bu, jadi bisa ya masih saya kan Masih malu-malu dari dulu seperti itu berarti ya. Berarti belum ada tindakan-tindakan lanjut yang Dinda lakukan. Nah untuk ini Dinda pernah Dinda mau kayak aku mau aktif loh, mau keluar dari rasa malu ini loh, saya harus percaya diri gitu. Ada nggak di pikiran Dinda seperti itu? Atau Dinda tetap berpikiran adalah aku mau gini-gini aja gitu? Ya ada Bu, rasa ingin tuh pasti ada gitu kan, jadi tuh saya tuh pengen banget mau kayak teman-teman yang lain, mau aktif, pengen bergabung sama mereka gitu. Kadang-kadang juga kalau saya bisa bergabung sama mereka gitu Bu, ya saya tuh cuma gabung dulu dengerin mereka cerita, mereka kalau nanya saya jawab, kalau enggak ya saya diem aja gitu. Oh jadi ya Dinda tetap ada pikiran untuk keluar dari rasa malu ini ya. Cuma ya Dinda masih kayak bingung mau gimana, harus bagaimana gitu kan. Jadi sebelumnya Dinda ya cuman ada rasa ingin menghilangkan rasa malu ini, cuman belum
belum ada tindakan-tindakan yang lebih lanjut seperti itu ya. Iya. Ya jadi tuh saya tuh pengen kan Bu, beneran kan udah kelas 3 kenaikan kan, jadi tuh saya tuh pengen berubah gitu Bu, jadi rasanya pengen hilangin rasa malu gitu, kurang percaya diri tuh pengen saya hilangin gitu Bu. Karena tuh kan bisa mengganggu nilai juga, saya takut nanti kalau misalnya nilai saya terganggu nanti dapat ada kenapa-napa kan jadinya jadi ada masalah gitu sama orang tua gitu. Iya kan di sini pun kelas 3 besok kan ini sudah apa tuh namanya kelulusan gitu kan. Jadi takutnya dan Dinda seperti ini mengganggu kelulusan Dinda juga seperti itu kan. Sedangkan di sini kan Dinda masih kelas 2 jadi kayak masih ada harapan untuk berubah gitu, berubah yang lebih baik lagi di semester 3, semester 3 di kelas 3 seperti itu ya. Iya, jadi tuh saya tuh di kelas 3 tuh pengen kayak jadi senior, kayak udah jadi pemberani, dia nggak takut-takut lagi ya. Kalau saya percaya diri tuh udah ada gitu loh. Gitu. Karena di kelas 3 ini kan udah kelas tertua gitu kan, kakak kelas tertinggi. Jadi kayak yang lainnya tuh adik kelas, jadi aku harus bisa, aku harus percaya diri. Masa sama adik kelas aja takut seperti itu. Iya. Dan jadi itu intinya di sini Dinda juga pengen menghilangkan rasa malu, rasa percaya diri, pengen menumbuhkan rasa percaya diri tersebut. Terus ya karena ini tuh bisa karena rasa ini tuh mengganggu sekolah Dinda gitu kan, mengganggu nilai-nilai Dinda juga, terus mengganggu rasa pertemanan Dinda, jadi kayak kurang akrab sama temen karena kayak kita kalau nggak ditanya nggak ngomong seperti itu. Iya Bu, gitu ya. Pengen lah banget rasanya tuh dari ya kalau dari kelas 2 ini kan Bu, ini kan juga udah semester 2, jadi tuh gimana ya caranya tuh biar saya tuh berani ngomong sama guru, terus mau gitu ngomong juga sama kawan, nggak mau lagi, juga pengen sih tegas gitu kan. Juga jadinya tuh kayak kalau misalnya saya pikir-pikir sendiri gitu kan Bu, masa saya sama adik kelas tuh gimana gitu, nggak berani sih ngomong gitu. Itu pengen banget rasanya tuh, ayo Dinda ngomong sama siapa aja berani gitu. Cuman ya itu tadi karena rasa kurang percaya diri tadi jadi nggak berani ngomong gitu. Jadi tujuan Dinda di sini tuh karena ya ingin menghilangkan rasa itu karena mau kelas 3 SMA kan, dan ini masih kelas 2 SMA semester 2 yang bentar lagi mau ada kenaikan kelas itu. Jadi intinya sebelum Dinda terlambat gitu kan, ingin menghilangkan rasa tersebut seperti itu ya. Oke. Nah, setelah tadi kita wawancara tanya jawab gitu kan, untuk solusinya untuk tindakannya Dinda dari diri Dinda sendiri memang belum ada tindakan lebih atau tindakan lanjut ya kan untuk menghilangkan rasa Ya, yang ada di dalam diri Dinda tersebut ya. Terus ibu nanya dua ini, berarti Dinda kalau di sekolah ke kantin nggak jajan-jajan gitu? diajak sama kawan ke kantin ya saya kantin, cuman kalau enggak kadang-kadang juga kalau misalnya diajak enggak lah saya di kelas aja gitu, aku mau di kelas aja mau dulu dong baca buku gitu alasannya. Ya padahal tuh saya pengen ketika diajak kawan gitu kan, ayo Din ke kantin gitu, ya saya pengen gitu, cuman saya tuh minder aja gitu kan, jadinya ya udahlah saya di kelas aja kan, sampai saya bilang kan ya duluan lah nanti saya nyusul, padahal dia nggak nyusul, saya diem aja di dalam kelas gitu. Sebelumnya Dinda pernah juga nggak kayak ngajak temen ke kantin duluan gitu? Enggak Bu, Nggak pernah berarti ya. Jadi kalau nggak diajak ya nggak pergi, diajak ya kadang-kadang ikut seperti itu. Terus Dinda ada jajan nggak di sana atau ada bawa bekal gitu dari rumah? Mbak bekal tuh jarang Bu, jajan di sana ya kalau misalnya ya tadi kok diajak jajan gitu, ya udah ayo jajan lah aku bilang gitu kan, sekali nggak apa-apa jajan gitu kan. Kadang-kadang juga kalau misalnya uang satu diajak kantin gitu kan, terus saya mau uang satunya gitu ketinggalan kan di dalam kelas di tas, kadang-kadang nggak sedih lah aku jajan kan itu nggak apa-apa nanti pakai uang dulu kan. Tapi ya saya itu nggak mau karena ya itu kayak nggak enak gitu sama kawan. Untuk di dalam kelas juga kan kayak Dinda pernah kayak untuk ke kamar mandi gitu kan. Di situ Dinda kamar mandinya sendirian atau minta temenin teman? Soalnya kan dari zamannya ibu dulu pasti kalau mau ke kamar mandi itu pasti minta temenin sama teman gitu. Nah ini Dinda gimana? Kadang-kadang sendiri, kadang-kadang ya beraniin diri untuk ngomong sama kawan ya, sahabat tadi kan bukan sahabat tuh kan sebangku, jadinya ngomong tuh pun bisi-bisi nggak berani kayak ngomong keras gitu kan. Jadi itu untungnya aja kawan saya sebangku ini yang ngerti gitu kan saya gimana, jadinya tuh ya kalau misalnya saya minta tolong kawan kemarin
Dan juga kalau pas ada pelajarannya ada guru berarti kan. Di situ Dinda berani izin sama guru mau ke toilet atau Dinda nyuruh teman Dinda yang nemenin itu suruh izinin? Nyuruh kawan untuk ngizinin gitu. Berarti di sini tetap Dinda kayak kurang rasa percaya diri untuk ngomong gitu ya, misalnya kayak untuk ngomong, Bu izin mau ke kamar mandi seperti itu. Jadi Dinda nyuruh teman Dinda seperti itu ya. Kok jadi ini tuh yang ibu simpulkan juga tuh pokoknya sangat mengganggu ya di kehidupan Dinda sehari-hari. Di keluarga sih enggak kan, karena Dinda di keluarga enggak malu, enggak kurang percaya diri ya, biasa seperti itu kan. Cuma kan di sini konteksnya tuh Dinda masih sekolah gitu kan, kelas 2 SMA, masih mau naik kelas 3. Jadi perjalanannya tuh kalau dihitung-hitung, kalau dilihat tuh masih kayak panjang gitu kan, masih butuh waktu setahunan lah, setahun setengah gitu kan. Dan waktu setahun setengah ini kan juga nggak sedikit ya kan. Dan di sini juga sekarang udah sekolah offline, jadi intinya banyak ketemu temen, ketemu guru juga, melakukan kegiatan belajar mengajar seperti biasa, seperti itu kan. Jadi sebelumnya Dinda ada tindakan apa nggak gitu setelah konseling sama ibu ini? Ada terpikir nggak di benak Dinda, aku kayaknya habis konseling sama ibu ini aku mau gini gitu? Ada Bu, ya ini kan abis ibu ngomong kayak gini gitu kan, jadi tuh saya tuh pengen keluar dari rasa malu, percaya diri itu, cuman ya tadi belum tahu caranya gimana. Belum tahu caranya gimana. Jadi Dinda di sini proses konseling sama ibu karena mau tahu gitu ya, mau nyari alternatif gitu kan, yang mana ya kira-kira yang aku kira-kira bisa aku terapkan. Karena di sini juga Dinda bener apa enggak nih ya, ibu nanya nih, bener atau enggaknya kayak udah nggak bisa mikir lagi gitu, aku harus gimana gitu. Iya benar. Untuk keluar dari masalah ini seperti itu. Iya emang benar Bu, nggak tahu lagi lah mau gimana, kayak udah pasrah gitu, nggak tahu lagi mau keluar, cari-cari dan keluar gimana gitu, dan lain lagi. Pokoknya rasa malu ini ya, malu banget pokoknya, jadinya tuh mengganggu semuanya gitu kan. Terus kalau misalnya ini ibu mau nanya juga, pas mesti kan di sekolah banyak ramai teman-teman pas istirahat atau gimana gitu kan. Terus misalnya Dinda ada lewat itu, Dinda malu nggak? Atau misalnya gini, Dinda mau ke WC, sedangkan di arah jalan WC itu banyak orang-orang duduk-duduk gitu. Walaupun itu cewek-cewek itu Dinda tetap jadi ke WC atau nggak jadilah gitu? Tetap tetap jadi ke WC Bu, cuman kan di situ banyak jalan yang lain gitu kan. Ada sih orang lewat, misalnya saya lewat, terus dia di depan itu kelas kan, pintunya kelasnya menjajar gitu Bu. Saya tuh pasti kalau lewat nampak orang tuh nunduk gitu, nggak berani, kayak biasa aja gitu. Terus kalau misalnya kan ada juga tangga-tangga gitu kan, turun tangga gitu, saya milih jalan lain gitu, nggak turun tangga dari situ gitu. Oh, jadi tetap jadi ke kamar kecil atau kamar mandi tersebut, tapi lewat alternatif lain gitu ya, biar gak malu untuk ketemu orang-orang tersebut seperti itu. Jadi ini sangat mengganggu Dinda ya. Jadi menurut ibu ini gimana ya Bu? Menurut ibu gitu, saya harus lakuin apa gitu? Oh ya, di sini kan yang ibu udah jelaskan di awal tadi ya, di sini ibu hanya memberikan solusi dan alternatif. Untuk pengambil keputusan kan ada di tangan Dinda sebenarnya ya. Di sini ibu tuh ada dua alternatif ya, bukan dua alternatif sih, ini yang pertama dulu. Yang pertama tuh ada alternatif ya, Dinda harus menghilangkan rasa itu gitu kan, dengan cara misalnya tetap ada di situ, misalnya Dinda mau ke WC yang tadi Dinda ceritakan kan, di situ kan di WC ada orang banyak, tapi kalau yang Dinda lakukan saat ini kan kayak milih lewat jalan lain gitu kan, biar nggak ketemu orang itu, kayak malu gitu kan, kayak ya malu aja gitu lewat orang banyak, takut nanti diomong-omong atau gimana gitu kan. Nah di sini alternatifnya tuh Dinda tuh kayak di situ misalnya ada orang banyak, Dinda mau ke kamar mandi, ya udah lewat aja di situ. Kalau memang di situ jalannya, nggak usah cari jalan lain. Di situ tuh Dinda memang kayak aku harus bisa, aku harus keluar dari rasa malu ini, aku harus percaya diri bahwa aku bisa, aku harus berpikiran bahwa orang-orang ini nggak akan ngomongin aku, tetap berpikiran positif tentang aku. Dan itu pun di lain-lain juga, misalnya kayak Dinda mau pulang sekolah, entah ada kerumunan orang, Dinda tetap lewat di kerumunan orang tersebut dengan rasa ya percaya diri, tapi mestinya percaya diri itu pun kayak yang sok-sokan atau apa gitu, kayak biasa aja gitu, kayak ya berpikiran positif gitulah, bahwa orang-orang tersebut tuh nggak memperdulikan Dinda, itu kayak nggak ada ngomongin Dinda atau apa gitu kan. Dan
kalau misalnya di dalam kelas pun kayak ya kalau ada yang Dinda kurang paham atau apa, Dinda nanya aja gitu sama gurunya gitu kan. Jadi kayak harus emang terapin dalam diri bahwa aku tuh pokoknya harus keluar dari rasa malu ini, rasa kurang percaya diri ini untuk aktif, karena ini untuk kebaikanku juga, seperti itu kan. Nah jadi tuh pokoknya Dinda harus terapkan dalam diri, aku harus bisa keluar. Kalau misalnya memang ini udah kemauan Dinda dari dalam hati, jadi pasti apapun tuh akan Dinda lakuin gitu loh kan, seperti itu ya. Ini bisa Dinda coba juga, mungkin hal kecilnya sama teman gitu. Nah teman kan nih, teman sekelas lagi ya kan, kayak deket gitu, kayak lebih banyak tanya gitu, lebih sering nanya apa-apa gitu kan, seperti itu. Kayak ya ada pelajaran yang kurang jelas nanya, atau apa nanya, bisa juga kayak Dinda yang ngajak duluan ke, ayo kita ke kantin yuk, udah jajan yuk, lapar nih gitu. Karena mau ngawali pembicaraan itu pun kayak ya sulit gitu, susah, namanya orang malu kan mau ngawalin segala sesuatunya. Cuman ya ini tadi Dinda harus terapkan dalam diri Dinda, motivasi diri Dinda sendiri, kalau aku bisa ini demi kebaikan terus gitu. Selanjutnya ini alternatifnya ini ada yang pada diri Dinda sendiri tadi. Kalau misalnya memang Dinda cuman kayak bertekad aku mau keluar dari masalah ini, cuman aku tuh bingung, aku tetap malu mau ngelakuin yang ini gitu kan. Jadi kayaknya aku mau tetap biasa aja lah, tetap jadi pemalu, aku tetap ya udahlah pasrah gitu apapun yang terjadi. Jadi kayak cuman Dinda tuh pengen rasa malunya tuh hilang, tapi kayak nggak mau melakukan tindakan apa-apa, nggak mau mencoba seperti itu kan. Nah seperti itu, dan itu memang ya tetap sangat mengganggu Dinda ya kan, karena pengen hilang rasa malunya tapi nggak ada alternatif atau tindakan yang Dinda lakukan, seperti itu kan. Nah jadi sini ibu nanya, mau nanya Dinda mau alternatif yang keberapa? Karena yang satu aja deh, saya bakal coba untuk ngomong sama kawan, untuk beraniin gitu ngomong sama kawan biar hilang gitu rasa malu. Jadi ini pengambilan keputusan ada di tangan Dinda sepenuhnya. Jadi Dinda memikirkan untuk mengambil alternatif yang pertama, karena di sini Dinda memang kayak di sini karena memang Dinda pengen rasa malu tersebut tuh hilang dari dalam diri Dinda gitu kan. Terjadinya kayak percaya diri ya kayak yang lainnya gitu, seperti biasa gitu kan. Karena di sini pun Dinda kan kayak berpikiran negatif bahwa orang-orang itu kayak bakal ngomongin aku ini tuh gitu kan. Di sini jadi Dinda harus tetap berpikiran positif kalau ingin mengambil alternatif yang pertama. Dan alternatif yang pertama ini kan Dinda ambil karena ya memang Dinda mau keluar dari permasalahan tersebut, seperti itu kan. Jadi ini kapan kira-kira mau Dinda lakukan? Mulai besok Bu, insya Allah Dinda bakal coba gitu kan, untuk ngomong sama kawan. Kalau misalnya ada guru masa juga Dinda bakal ngomong sama guru, bakal gak malu-malu lagi insya Allah. Besok sekolah ya kan? Jadi mau secepatnya Dinda lakukan ya. Besok ini kan, mulai besok. Pokoknya ya itu tadi Dinda harus terapkan dalam diri Dinda, motivasi diri Dinda bahwa aku bisa, nggak malu lagi, percaya diri seperti yang lain. Ini pun untuk kebaikan aku juga, aku pengen nilai aku bagus, aktif, seperti itu kan, dilihat teman guru gitu, seperti itu ya Dinda ya. Oke, jadi ini kira-kira sudah cukup belum proses konseling pertama pada hari ini? Sudah cukup ya. Jadi ibu yakin Dinda pasti bisa melakukan ini. Pokoknya ya harus Dinda motivasi diri Dinda sendirilah, karena ini kan permasalahan Dinda. Jadi ya Dinda sendiri yang harus menyelesaikannya gitu kan. Jadi Dinda harus terapkan dalam diri bahwa aku pasti bisa. Aku harus percaya diri, aku harus mengingatkan rasa malu ini. Ibu yakin Dinda pasti bisa. Oke, semangat ya. Mulai secepatnya ya, mulai besok kan mau Dinda terapkan ya kan? Ya. Oke, seperti itu. Nah, jadi perasaan Dinda setelah melakukan proses konseling pertama ini apa ya? Alhamdulillah lah Bu, bisa enak juga bisa bercerita sama ibu, karena selama ini saya cuma bisa diem gitu. Oke, terima kasih, alhamdulillah kalau seperti itu ya. Ini kalau misalnya Dinda ada permasalahan lain atau permasalahan ini belum selesai, Dinda silahkan hubungi ibu ya, kita nanti atur jadwal lagi. Kita akan melakukan proses konseling yang kedua kali, oke? Jadi Dinda jangan sungkan-sungkan lah kalau mau ketemu sama ibu ya, nanti kita atur jadwal lagi gitu. Ibu sibuk enggak atau gimana, Dinda sibuk enggak atau kayak mana, kita atur harinya apa yang bagus seperti itu. Oke Dinda? Ya, terima kasih ya Bu. Ya sama-sama Dinda. Kalau gitu saya pamit pulang dulu ya Bu. Oke, terima kasih ya Dinda, senang bertemu Dinda. Nah, jadi itu tadi video konseling yang menggunakan teori rasional emotif atau pendekatan rasional emotif.
Nah, di sini saya mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Semoga bermanfaat ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.